밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Diana Pitasari, NPM 23412027, kelas AKT 23. Di sini saya akan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Moneter. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan accountable. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kelima, meningkatkan daya saing perekonomian. Yang keenam, menjaga kepentingan nasional. Tujuan otoritas moneter yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat, menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya, yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Contoh otoritas jasa keuangan. Yang pertama, pengawasan perbankan. OJK membantu kinerja bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Yang kedua, regulasi pasar modal. OJK mengawasi kegiatan di pasar saham dan obligasi, termasuk penerbitan saham dan pengaturan perusahaan sekuritas. Yang ketiga, pengawasan sektor asuransi. OJK memastikan perusahaan asuransi mematuhi ketentuan yang ada dan mampu memenuhi klaim nasabah. Yang keempat, perlindungan konsumen. OJK mengedukasi masyarakat tentang produk jasa keuangan dan menangani pengaduan nasabah. Yang kelima, stabilitas keuangan. OJK berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dengan memantau resiko dan krisis di sektor keuangan. Contoh otoritas moneter. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pertama, contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau produk yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang
beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa jaminan jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara selanjutnya. Contoh kebijakan moneter adalah menerbitkan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang keempat, program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Perbedaannya, tugas otoritas jasa keuangan mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sedangkan otoritas moneter mengatur kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Wewenang otoritas jasa keuangan memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan, sedangkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang yang beredar, menetapkan suku bunga, dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Sumber anggaran otoritas jasa keuangan yaitu APBN dan pungutan terhadap lembaga yang diawasi, sedangkan otoritas moneter yaitu anggaran negara. Demikian presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.